Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari sama-sama kita menyembah. Angkat suaramu, angkat suaramu. Jika Bapak Ibu yang ingin mengangkat tangan, angkat tanganmu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Dia dengan segenap hati. Yes Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat suara kita sembah Dia, kita nyanyikan dengan segenap hati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Angkat suaramu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Yes Lord. Tuhan,
bersyukur. Mari sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Syukur hanya bagi namamu. Berikan suara-suara untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeah. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Amin. Yeah. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Come on. Clap your hands. Woo. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama menari ke Tuhan ya. Yuk. Ke kanan. Goyang. Mari ikuti saya goyang. Come on. Dibebaskan dari hidup yang terhenti hanya untukmu, yeah. Kasih yang begitu besar,
syukurku. Katakan, ku naikkan syukurku. Katakan lagi, ku naikkan, yes Lord, ku naikkan syukur. Yeah, ku tak akan berhenti. Karena mau selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Coba dipersilakan untuk duduk. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan you are so good, Lord. Yes, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my Lord. Oh, my Lord.
katakan dengan segenap hati kita. Oh my Lord, you have been so, Oh so my Lord, good. oh my Lord. Every breath that Angkat I suaramu, am katakan, in, You are so good, Lord. I will sing of the goodness of God. Oh my Lord. Oh my Lord, you have been faithful. Mari jemaat saja angkat suaramu. Katakan, Oh You my are so good, Lord, you Lord. have been so, so good. Every breath that I am in, How we see how the goodness of God, oh my Lord. Yes, Lord, You are so good, Lord. oh my Lord, you have been so, so good. Every breath that I am able, I will see how the goodness of God. Your goodness is running out. it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give You everything, Lord. It's running after me. Your goodness. It's running after me. Thank You, Lord, for Your goodness. Your goodness is Yes, Lord. running after me. My life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after me. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my All life. my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. All my life you have been so, So good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kesetiaan Tuhan yang menopang setiap kita sampai saat hari ini. Saudara, biarlah sukacita yang dari Tuhan itu terus memenuhi hati dan pikiran kita, memberikan kita kekuatan baru untuk melangkah dari perjalanan iman ke perjalanan iman berikutnya. Saudara, dengan sukacita izinkan saya menyambut setiap saudara yang baru pertama bersama-sama dengan keluarga MDC Kuta. Bolehkah saudara mengangkat tangan di tempat saudara duduk? Kami akan menyambut saudara dengan sukacita. Oh, haleluya. Saya juga menyambut setiap saudara yang selama pandemi ini baru bersama-sama ibadah dengan kita menyambut dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, bisakah kita semakin merasakan di masa pandemi ini kita ada sampai hari itu karena kesetiaan Tuhan yang menopang setiap kita masing-masing. Dan hari ini saya ingin berbagi beberapa bagian firman Tuhan dengan satu judul ucap syukur. Mari katakan bersama-sama ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Memang mudah saudara
kita mengatakan ucap syukur, namun prakteknya itu juga sulit dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya diperlukan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa mengucap syukur dan mengucap syukur. Saudara, di beberapa waktu yang lampau, sejarah mencatat tepatnya terjadi di Chicago, saudara. Dikenal dengan Great Chicago Fire. Ini peristiwa terjadi tahun 1871. Terjadi kebakaran selama 3 hari. Kita bisa membayangkan kebakaran selama 3 hari. Pasti efeknya sangat-sangat besar. Ya, memang dicatat oleh sejarah ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, yaitu ada 300 orang, diperkirakan 300 orang yang meninggal. Ada luas kurang lebih 9 km persegi yang rusak. Begitu juga dengan bangunan yang ada di dalamnya. Kita melihat lagi dituliskan lebih dari 100.000 orang kehilangan rumah. Coba bisakah kita membayangkan situasi pada waktu itu? Sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, ada seseorang yang bernama Horatio Spafford. Dalam peristiwa tersebut, anaknya meninggal. Saudara pasti bisa atau pernah menyaksikan pada waktu orang tua dihadapkan dengan kematian seorang anaknya. Saudara pasti melihat ekspresinya, nangisnya kayak apa. Bahkan sampai ada orang tua yang ngomong, jangan kamu nak, aku aja. Seperti itu. Dan secara bisnis, Horatio ini juga mengalami satu kondisi yang sulit, saudara, karena secara ekonomi turun. Jadi kita lihat pasca kebakaran itu 2 tahun dia mengalami satu kondisi ekonomi yang sulit. Dan secara finansial dia juga mengalami satu kondisi yang berat. Ini kondisi yang dialami oleh Horatio, saudara. Di dalam kondisi seperti ini, dia itu merencanakan pergi. Jadi dia akan pergi ke England dengan keluarga. Di sana dia ingin ikut ambil bagian dalam pelayanannya di El Moody. Ada satu penginjilan yang besar di England pada waktu itu. Dan keluarga ini berencana untuk berangkat ke sana untuk ambil bagian di dalamnya. Namun karena dia harus menyelesaikan beberapa hal dan istri dan putrinya yang diberangkatkan dahulu. Nah, ketika kapal ini melewati Atlantic Ocean ini, saudara, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam. Anak perempuan mereka meninggal. Istrinya bisa diselamatkan dan mengirim telegram kepada Horatio, dituliskan save alone. Saudara, bisakah kita bisa naruh diri kita dalam situasi Horatio ini? Kalau orang ada yang ngomong sudah jatuh ketimpa tangga, saudara. Setelah ketimpa tangga, terus ada yang nambahi lagi, digigit ular lagi, saudara. Ini situasi yang sangat-sangat berat. Apakah hari ini kita yang hadir ada dalam kondisi yang seberat dialami oleh Horatio ini? Di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti ini, dia menulis beberapa kalimat, dan kalimat ini diubah menjadi sebuah lagu. It is well with my soul. Saya ingin mengajak kita sama-sama saat ini
apapun yang sedang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Dapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa berkata, it is well with my soul. Melewati berbagai keadaan seperti saat ini, apakah kita bisa mengucap syukur, ataukah kita ngomel dan bersungut-sungut dengan beberapa hal yang ada. Dan saya percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita akan membebaskan setiap kita, akan membangkitkan setiap kita. Sehingga ucapan syukur itu penuh dalam hati, di pikiran kita, penuh dalam mulut dan lidah kita. Ada amin saudara? Firman Tuhan hari ini mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi secara pribadi, biarlah ayat ini ditujukan kepada setiap kita masing-masing. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan kata lain, kita mendapatkan kekuatan untuk mengucap syukur di dalam segala hal, karena kita ini berada di dalam Kristus Yesus. Biarlah pengenalan kita akan Kristus itu semakin hari semakin bertambah dan semakin kuat, semakin kuat. Itu yang memampukan setiap kita untuk kita bisa mengucap syukur dan mengucap syukur. Dari bagian firman ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kehendak Allah bagi kita dalam menghadapi berbagai keadaan. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Apabila di antara kita yang hari-hari ini kesulitan untuk menemukan kehendak Allah, Alkitab memberikan kita satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3, mengucap syukur, mengucap syukur. Yang berikutnya, mengucap syukur itu adalah satu tindakan iman. Bahwa kita ini percaya penuh kepada Allah dan kebaikannya dalam segala keadaan. Itu suami ada satu lagu menuliskan semua baik, semua baik. Apa yang telah aku perbuat dalam hidupku, semua baik, semua baik. Dan saya percaya ketika seseorang berada dalam satu titik dengan iman mengatakan semua baik, orang tersebut sudah melewati pergumulan yang sedemikian rupa. Dan saudara, dan saya percaya firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bila ucapan syukur itu menjadi tindakan iman kita di dalam segala keadaan. Bukan hanya kehendak Allah dan tindakan iman kita, namun mengucap syukur itu menjadi sebuah gambaran kehidupan kekristenan. Saudara melihat bagaimana kekristenan di awal-awal menghadapi pertentangan dan pertentangan. Bagaimana kekristenan menghadapi aniaya demi aniaya. Kita bisa menyaksikan bagaimana martir demi martir. Dengan penuh ucapan syukur mereka melewati dan melewatinya. Nah, ketika kita ada sampai hari ini, itu karena benih para martir yang sudah memberikan hidupnya di beberapa waktu yang lampau. Ada amin saudara? Dan saya yakin apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini juga menjadi satu benih. Bagaimana firman Tuhan digenapi, semua lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, dalam tulisan Horatio tadi ada sebagian kalimat yang ditulis demikian, when sorrow. Kalau di Surabaya atau di Jawa ngomongnya soro, saudara.
Yang benar apa? Soros atau Soro? Ini ada saudara kita Ambu saudara. Jadi tentang bahasa Inggris dia lebih bisa menjelaskan kepada kita sebenarnya. Tapi kalau di bahasa sehari-hari di Surabaya itu kalimatnya soro. Soro itu ada satu kesulitan yang sangat sulit saudara. Tapi kita melihat bagian kalimat yang berikutnya. Whatever my Lord. Dituliskan apa saudara? Thou hast taught me to know. Tuhan mengajar kita untuk tahu. Saudara, dalam poin ini saya juga ingin membagikan satu kesaksian dalam kehidupan kami. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan kami bangun sebuah rumah. Dan kami bersyukur karena ketika bangun rumah ini kayak proyek iman saudara. Itu saya dorong setiap kita masing-masing, ayo punyai proyek iman, punyai proyek iman. Almarhum Jirimerim juga katakan, ayo punya proyek iman, proyek iman. Jangan berhenti saudara. Sekalipun mengalami kegagalan terus ambil lagi proyek iman lagi. Misal gagal lagi, ambil lagi proyek iman lagi saudara. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk terus bergerak maju dan bergerak maju. Ketika pembangunan rumah itu kami sungguh bersyukur ada seseorang digerakkan. Oke Pak, kami akan bantu pondasi. Terima dengan ucapan syukur. Oke Pak, nanti tak sumbang pintu. Terima saudara. Tak sumbang kaca. Terima. Nah, ketika rumah itu menghadapi kondisi yang hampir selesai, kami dihadapkan dengan kesulitan untuk menyelesaikannya. Tapi dalam kondisi begitu bisa enggak mengucap syukur? Ya pada waktu itu jelas enggak bisa saudara. Itu situasi yang sangat berat. Tapi kami mencoba melewatinya dengan ucap syukur. Sehingga akhirnya rumah itu bisa selesai terbangun. Ketika selesai kita bisa berkata, kami bisa berkata, terima kasih Tuhan rumah selesai. Bisa ditempati. Tapi karena keadaan saudara, rumah itu harus dijual. Apakah bisa mengucap syukur dengan kondisi begitu? Pada waktu itu ya enggak saudara. Nah, ketika membaca bagian ini, Tuhan mengajar kami untuk tahu bahwa mengucap syukur itu bukan karena objek demi objek yang kita inginkan. Tuhan mengajar bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang terus menopang berbagai keadaan. Apa yang sedang kita hadapi hari ini? Apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Izinkan kita menyadari bahwa Dia yang mengajarkan kita melewati berbagai kesulitan dan penderitaan. Ada amin saudara? Amennya kok kurang semangat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, izinkan di tengah-tengah ibadah hari ini setiap kita mengalami seperti lagu tadi, kita dibebaskan, kita dibangkitkan. Untuk kita bersama-sama hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian yang kedua kita akan melihat bersama-sama dituliskan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau dari bagian firman ini, kita bisa melihat bersama-sama landasan dari ucapan syukur adalah Tuhan hadir dalam segala sesuatu. Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan hari ini? Jangan sampai kita tercobai ketika kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, terus pulang dari tempat ini, oh tadi pujiannya kurang greget dan lain sebagainya. Oh yang WL kayak begini, oh singernya kayak gini, musiknya kayak begini. Mari kita belajar mengucap syukur, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah itu menjadi kerinduan kita bersama.
Kita bisa menciptakan musik yang bagus, tapi tanpa kehadiran Tuhan, nothing, saudara. Saya berdoa setiap kita saat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan tempat ibadah, terus engkau dengan satu kondisi masih apa saudara, sulit untuk bisa mengucap syukur dengan berbagai hal. Izinkan Tuhan secara pribadi berjumpa dengan kita. Mari siapkan diri kita masing-masing. Ketika kita berjumpa dengan Dia, ada satu kebebasan dalam diri kita, ada satu kebangkitan dalam diri kita. Untuk kita bisa mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Ketika saya dihadapkan dengan persoalan, ketika kami dihadapkan dengan persoalan rumah tadi, apakah sudah selesai urusnya? Belum. Tapi dari situ kami belajar, Tuhan mengajar kami untuk apapun yang terjadi, terus mengucap syukur, terus mengucap syukur. Apakah mudah saudara? Tidak. Juga pergumulan. Menyadari hal itu kami senantiasa bergantung penuh, Tuhan mohonkan anugerah-Mu. Anugerah-Mu semakin bertambah-tambah. Dan saya percaya kehidupan jemaat ini juga Tuhan bawa dari proyek iman kepada proyek iman yang berikutnya. Kita sudah melewati milestone demi milestone, tapi kita belum mencapai apa yang Tuhan rancangkan. Itu sebabnya terus kita bersama-sama sehati, bersama dengan Allah, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin saudara. Terjadilah dalam kehidupan saudara masing-masing sesuai dengan iman saudara. Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara masing-masing. Yang berikutnya, semua kemampuan dan keberhasilan bersumber dari Tuhan. Kita patut bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan antara satu dengan yang lain. Secara khusus dalam kehidupan jemaat ini, segala kemampuan yang Tuhan taruh, ayo kita jadikan satu bersama-sama. Dan kita menyatakan kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah Pulau Bali ini. Saudara siap dengan hal ini? Dan saya yakin Roh Kudus yang akan menyatukan kita menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang setia dan berdaulat atas segala sesuatu. Yang bagian berikutnya saudara, semua pekerjaan itu bersifat rohani. Dan dituliskan apa saudara? Mendatangkan upah dari Tuhan. Kita terjebak di dalam satu kondisi, kalau pekerjaan seperti ini tidak ada urusan dengan kerohanian. Tapi kalau pekerjaan yang ini ada kaitannya dengan hal-hal rohani. Tanpa kita sadari, kita seringkali membagi diri kita ini seperti ini. Padahal semua apa yang kita kerjakan, itu adalah ada hal yang rohani di dalamnya. Semua dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu kerjakan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur. Kalau kita punya paradigma, Tuhan mempercayakan pekerjaan ini bagiku. Pekerjaan ini menjadi alat bagiku untuk aku melayani Tuhan. Itu akan beda saudara. Saudara memperlakukan pekerjaan ini dengan kalau saudara melihat, ini sekedar pekerjaan. Sehingga ketika saudara menghadapi berbagai hal, tantangan demi tantangan yang ada, itu bisa menolong saudara untuk bisa mengucap syukur dari dalamnya. Ketika menghadapi satu pekerjaan ini ditemukan dengan orang-orang yang sangat sulit, saudara bisa mengucap syukur. Atau gampang saudara, kalau saudara ternyata lebih berpengalaman dari orang itu, saudara akan ambil sikap, saudara bisa mengucap syukur dan melakukan dengan lebih baik, atau saudara ambil satu benteng dan tidak-tidaknya kalau dia mau coba menggurui, saudara bisa kantor.
Dari sini kita bisa melihat bersama-sama. Ucapan syukur itu adalah sesuatu yang powerful. Ada amin saudara? Apabila hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan ucapan syukur, biarlah Tuhan sendiri merestorasi setiap kita. Untuk kita bisa mengucap syukur dan mengucap syukur. Dari dua firman tadi, saya ingin mengajak kita bersama-sama. Yang pertama, mari kita menyenangkan Tuhan dengan membiasakan diri mengucap syukur dalam apa saudara? Segala keadaan. Perlu dibiasakan saudara, tidak otomatis kita bisa mengucap syukur. Ayo kita biasakan. Saya mengundang setiap saudara untuk bersama-sama ada kontak di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Covenant in action. Jadi setiap hari Rabu jam 7 kita berkumpul lewat Zoom. Jadi dalam konteks ini itu menjadi sarana untuk kita bisa membiasakan diri. Untuk kita bisa mengucap syukur. Kita bisa membiasakan diri untuk saling menguatkan, saling mendoakan rekan-rekan kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama melatih iman dengan mendisiplin diri untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi perlu satu disiplin saudara. Untuk kita bisa mengucap syukur, kita disiplin diri kita. Ya kalau kita dengan berteman satu yang lain itu bisa saling mengingatkan. Misal ketika kita terus kepingin ngomong sesuatu yang tidak seharusnya, teman kita tuh bisa ngingetin, dah cukup, tidak usah diteruskan. Mengucap syukur. Kita bisa menyaksikan bagaimana melalui konteks demi konteks yang ada. Kehidupan yang mengucap syukur dan mengucap syukur itu terbangun dengan kuat. Ada amin saudara. Kita akan melihat bersama-sama Tuhan jiwa terjadi di tengah-tengah ucapan syukur kita. Ada amin saudara, mari aminkan itu terjadi. Tuhan bisa memakai setiap saudara untuk menjadi alatnya, menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara, di bagian yang lain tulisan Horatio tadi, itu juga ada sebuah lagu yang menolong kita bersama-sama. Dituliskan demikian, my sin not in part but in the whole. Dosa itu bukan sebagian-sebagian. Dosa itu secara menyeluruh. Seringkali orang membagi, oh tenang aja, ini dosa kecil, dosa besar. Enggak saudara, dosa ya dosa. Dari sini kita semakin menyadari, saya sendiri menyadari, Tuhan mengucap syukur, aku orang berdosa, sudah Engkau tebus menjadi orang-orang yang merdeka. Mari kita juga mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah menebus setiap kita masing-masing. Ucap syukur. Ketika kami dihadapkan dengan anak kami yang besar, kena kanker saudara. Itu hal yang sulit bagi kami untuk bisa menerima berita itu. Tapi sekali lagi, Tuhan mengajar kami untuk belajar mengucap syukur dan mengucap syukur. Mengucap syukur juga untuk setiap support saudara, doa-doa saudara. Anak kami sudah melewati kemo dan ini nunggu untuk PET scan untuk bisa melihat hasilnya seperti apa. Kami tetap mengimani Tuhan yang menyembuhkan. Terjadi kesembuhan secara total. Saudara, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, hanya Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan dan pemulihan. Mungkin kau dihadapkan dengan satu kondisi, baik dirimu pribadi, engkau menghadapi pergumulan dengan dirimu pribadi, engkau menghadapi pergumulan dengan rumah tanggamu, engkau menghadapi pergumulan dengan pekerjaanmu, engkau menghadapi pergumulan dengan pelayananmu. Mengucap syukur. Dari dalamnya akan mengalir kekuatan yang dari Tuhan. Untuk kau bisa mengalami kemenangan dan demi kemenangan. Saudara, hidup kita ada saat ini karena Kristus sudah mengorbankan dirinya, menebus setiap kita. Biarlah sebagai umat-umat ketebusan ini, dalam menghadapi segala keadaan apapun,
kita bisa mengucap syukur. Bahkan kita bisa bersorak-sorai mengucap syukur dan mengucap syukur. Itu sebabnya dikatakan oleh Horatio, praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, it is well with my soul. Bila setiap kita sebagai orang ketebusan Allah ini, ada pujian pengagungan akan Tuhan senantiasa, kita bisa memuji Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita responi kebenaran firman hari ini. Kita akan bersatu dalam perjamuan kudus. Apakah semua saudara sudah terima roti dan anggur? Dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Kemanakah aku akan pergi? Mari kita mau berkenan waktu beberapa saat ini. Rohmu yang suci, Kau sahabat. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur untuk hidupmu pribadi lepas kita. Mari kita mengucap syukur untuk rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Saya mengundang setiap kita bersama-sama berdiri. Kita pujikan lagu ini. Pengorbananmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan diri kita untuk bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kita pujikan lagi, sungguh besar pengorbananmu. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima dengan iman, terima dengan iman. Pengorbanan Kristus cukup bagi setiap kita. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat roti ini di atas. Semakin menyadari keterbatasan kita. Bila kita menerima apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, kita tidak dapat menyelaminya. Mari bersama-sama dengan rendah hati, kita semakin masuk di dalam rencananya. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkan berkat, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan syukur. Korban Kristus di atas kayu salib sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Dan mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan ini. Sudah itu dia cawan dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hanya darah Kristus yang sanggup menghapuskan dosa kita. Terima dengan iman, sehingga hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan apa yang sedang kita kerjakan ini, kita sedang mewartakan kematian Kristus sampai dia datang kembali. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk korban Kristus di atas kayu salib. Kita pujikan sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Segala perbuatanmu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kekuatan baru yang kau berikan kehidupan kami, untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Bersama-sama kami akan berikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Kami mempersembahkan dengan sukacita, karena Engkau yang melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian dan tarian. Come on, mari kita nyanyi bersama-sama dan menari bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, pujianmu. Dibebaskan, dibangkitkan, dibebaskan. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, pujianmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan suara-suara kemuliaan nama Tuhan. Yes.
ajaib segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Tak dapat kami selami, tak dapat kami pahami. Tapi kami mau bersama-sama taat. Kami mau semakin masuk di dalam pusat rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepanjang hidup kami mau terus mengucap syukur dan mengucap syukur. Sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik. Semua yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita pulang. Dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Kristus Yesus, pertolongan dan bimbingan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau ditempatkan oleh Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau oleh Allah yang menjadikan langit dan bumi. Termohon doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, amin.